Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Kamila Ramadanti dari SMP IPA Taqwa Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita bersejarah tentang lahirnya Bung Karno. Dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Raden Sukeni Sosrodihardjo. Raden Sukeni Sosrodihardjo merupakan putra tunggal dari Raden Hardjodikromo yang berasal dari Tulungagung. Raden Sukeni sempat bersekolah di Quebec School for Inland Undergraduates di Probolinggo. Lalu, Raden Sukeni memutuskan untuk pindah ke Bali dan sempat belajar dan juga mengajar di Inland Chase School Buleleng, Bali. Setelah kepindahannya di Inland Chase School Buleleng, Bali, beliau memutuskan untuk tinggal di daerah Pondok Daerah Paket Agung. Setelah itu, yang kita tahu, Raden Sukeni adalah pendatang baru yang beragama Islam. Tetapi faktanya, beliau memiliki sifat yang tidak mudah canggung dan gampang akrab dengan orang lain. Bahkan, beliau dapat mempelajari bahasa Bali dan beberapa kultur di sana dengan mudah. Sehingga beliau berhasil mendapatkan julukannya sebagai I Guru dan Raden Guru. Sekitar tahun 1891 hingga tahun 1897, Raden Sukeni dipertemukan dengan perempuan berparas cantik yang bernama Ida Ayu. Pertemuan mereka terjadi di sebuah upacara besar, yaitu upacara Plodalan. Plodalan sendiri adalah upacara yang dilakukan selama 6 bulan sekali, yang bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada dewa dan dewi. Perempuan yang dipertemukan dengan Raden Sukeni tadi bernama Ida Ayu Nyomanrai. Ida Ayu Nyomanrai juga memiliki nama panggilan, yaitu Srimben. Srimben sendiri artinya adalah kemakmuran. Srimben merupakan putri dari pasangan Nyoman Pasek dan Nima Delira. Beliau sangat mahir dalam menulis guguritan khas Bali. Singkatnya, setelah melakukan perkenalan dan juga pertemuan, keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah pada tahun 1897 di Buleleng, Bali. Walaupun mereka adalah pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang seperti budaya dan juga agama, tetapi hal itu tidak bisa menghalangkan cinta di antara keduanya. Mereka memutuskan untuk nikah pada tahun 1897. Dan banyak literatur yang mengatakan bahwa hubungan di antara keduanya sangatlah sulit karena adanya penolakan dan ketidaksetujuan di pihak Ida Ayu Nyomanrai. Dan tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka diwajibkan untuk mengeluarkan denda sebanyak $25 ke pengadilan. Dan itu menyebabkan Ida Ayu Nyomanrai harus merelakan berbagai perhiasan dan juga emas yang ia punya untuk mereka korbankan. Setelah mereka resmi menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari Banjar dan Tabung. Singkatnya, setelah 1 tahun setelah pernikahan mereka pindah ke kota Surabaya dan tinggal di daerah Peneleh. Dan pada saat itu juga, pasangan itu dikaruniai anak pertama mereka yang mereka beri nama Sukarmini. Sukarmini lahir pada Maret tahun 1898 di daerah Singaraja. Dan tak lama setelah itu, Raden Sukeni mendapatkan surat tugas untuk mengajar di pemerintah kolonial Belanda. Dan pada saat itu, Surabaya juga sedang menjalani masa transformasi untuk mengganti dan menjadi kota industri, sehingga banyak bengkel, pabrik, dan perusahaan dagang di sekitar Surabaya. Dan sekitar tahun 1989 dan tahun 1901, Raden Sukeni akhirnya mengajar di Inland Chase School atau di Sekolah Bumi Putra. Dan pada tahun 1901, tepatnya pada 6 Juni pukul 5.16, lahirlah adik dari Sukarmini yang diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, kelahiran Kusno Sosrodihardjo berjalan tidak dengan mudah, karena pada saat itu, tepatnya tanggal 22 hingga 23 Mei tahun 1901,
1901 terjadi letusan gunung di Gunung Kelut, sehingga Kusno Sosodiharjo harus lahir di rumah dengan keterbatasan ekonomi. Dan karena kondisi Kusno Sosodiharjo saat kecil sering jatuh sakit, akhirnya beliau dibawa ke Tulungagung dan diganti namanya dengan nama yang sudah kita kenal sekarang, yaitu Bapak Soekarno. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Rumah Peneleh merupakan saksi bisu keteguhan tekad untuk memperjuangkan cinta antara Raden Sukeni, sehingga lahirlah kedua buah hati mereka, yaitu Bapak Proklamator Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.